Baik, saya akan lanjutkan penjelasan saya terkait dengan chapter berikutnya, yaitu eh, chapter 4 tentang procurement of stock material. Ya, jadi penjelasan saya nanti akan saya pisahkan ke dalam beberapa bagian, karena nanti dalam procurement of stock material itu ada beberapa bagian transaksi ya yang berbeda dengan basic procurement. Jadi saya akan coba tayangkan apa yang membedakan basic procurement yang kita sudah bahas di chapter 2 dengan procurement of stock material di chapter 4. Nah, ini. Nah, kalau Anda perhatikan pada chapter 4, ya, jadi proses dari transaksi purchase order di sini kalau di basic procurement yang sudah kita bahas di chapter 2, tahapannya adalah terdiri dari purchase order, ya, kemudian good receive, kemudian invoice. Ya. Nah, yang membedakan adalah untuk chapter atau unit 4 yaitu procurement of stock material, yaitu dimulai dengan RFQ, ya, request for quotation atau quotation. Ya, jadi quotation ini adalah sama prosesnya atau proses bisnis dalam quotation ini adalah sistem tender. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar gitu ya membutuhkan persediaan yang cukup banyak, maka perusahaan akan memilih vendor yang menguntungkan. Ya, jadi RFQ atau quotation ini adalah sistem ketika perusahaan memilih vendor mana yang menguntungkan. Ya, jadi tahapannya adalah RFQ atau request for quotation, purchase order, good receive, dan invoice receive. Baik, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana Anda membuat RFQ atau quotation. Ya, jadi Anda bisa lihat contoh latihannya itu ada di ada di exercise 10 ya, ada di exercise 10. Anda coba lihat di exercise 10. Saya akan jelaskan dulu latihan apa yang harus Anda lakukan ya di dalam exercise ini supaya nanti Anda betul-betul paham apa yang Anda lakukan ya. Jadi tidak hanya klik ini ya. Jadi yang penting adalah Anda paham. Nah, di exercise 10 di ini di exercise 10 itu adalah Anda membuat request for quotation atau RFQ. Jadi langkah yang pertama yaitu Anda menciptakan RFQ ya di sini RFQ. Nah, barang yang dibutuhkan itu adalah satu barang ini yang dibutuhkan adalah 100 ya, 100 pieces. Nah, kemudian vendor yang dipilih atau vendor yang ditunjuk untuk melakukan penawaran itu ada 3 vendor. Yang pertama adalah vendor dengan kode 1950. Ya, 1950 ini yang disebut sebagai one time vendor. One time vendor itu adalah ya vendor yang vendor pertama gitu ya, vendor pertama atau vendor yang tidak sering melakukan transaksi ke perusahaan. Sedangkan vendor yang lain, TKA 500A sekian dan TKA 500B sekian itu adalah vendor yang berulang gitu ya, yang sudah menjadi supplier bagi perusahaan. Sehingga nanti Anda harus menciptakan 3 RFQ. Ya, ini create 3 RFQ using entry below. Ya, jadi nanti Anda isikan 3. Jadi vendor pertama, ya, vendor kedua, vendor ketiga. Nah, kemudian setelah Anda menentukan ada 3 vendor nanti yang akan menawarkan barangnya, maka penugasan yang kedua adalah Anda memproses quotation. Ya, jadi memproses quotation. Nah, yang pertama yaitu one time vendor
itu dia menawarkan harga barangnya 79, kemudian diskonnya 3%, kemudian ada biaya angkut sebesar 100 euro. Ya. Di vendor pertama tadi, yang one time vendor tadi, menawarkan harga barangnya 79 euro, diberikan diskon 3%, kemudian biaya angkutnya 100. Kemudian vendor yang kedua, yaitu TK 500A, itu dia menawarkan harga kotornya atau gross price-nya 90 euro. Kemudian diskonnya adalah sebesar 15%. Kemudian waktu kirimnya ini 4 minggu. Ya, dari waktu sekarang. Sedangkan tadi yang one time vendor itu adalah waktu kirimnya 6 minggu. Kemudian vendor yang ketiga, TK500, dia menawarkan harganya 82, ada diskon 10%. Waktu kirimnya adalah 4 minggu. Ya. Jadi ini adalah penawaran dari tiga vendor. Nah, manfaat dari Anda menggunakan SAP itu nanti akan terinformasi begitu ya. Jadi mana vendor yang menguntungkan bagi perusahaan. Ya, jadi mana vendor yang menguntungkan bagi perusahaan yang dilihat dengan Anda membandingkan harga ya. Jadi setelah setelah tadi Anda memasukkan vendornya, ya, kemudian data-data vendor, maka langkah selanjutnya adalah Anda nanti akan melihat membandingkan gitu ya, harga mana yang menguntungkan bagi perusahaan ya. Jadi ini nanti kita akan bahas di exercise 10 ya. Jadi nanti di exercise 10 nanti akan dilihat mana saja harga yang menguntungkan. Ya, jadi mana harga-harga yang menguntungkan bagi perusahaan dilihat dari vendor. Ya. Oke. Kita akan lihat. Oke, tadi di chapter, kita lihat dulu di chapter berikutnya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan nanti pada bagian Anda akan melakukan perbandingan harga dari ketiga vendor tadi ya. Jadi one time vendor, kemudian TK500A dan B. Ya, jadi nanti Anda akan melihat perbandingan harganya. Nanti perusahaan memutuskan mana yang merupakan atau dari vendor mana perusahaan akan membeli barang, gitu ya. Baik, kita akan lihat yang berikutnya terkait dengan tadi compare. Nah ini, ya, jadi nanti Anda akan melihat info terkait dengan mana yang menguntungkan. Ya, jadi di bagian selanjutnya nanti akan terinformasi harga atau berapa besarnya harga masing-masing vendor tadi ya, karena ada diskon, kemudian ada yang memberikan biaya angkut ya. Oke. Nah,
Jadi purchase order. Baik, kita coba saja untuk Anda membuat RFQ. Ya, jadi Anda lihat di exercise 10. Ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan ada compare price. Ya. Jadi berapa besarnya harga dari masing-masing ketiga vendor. Ya. Kemudian cetak rejection letter. Ya, nanti beberapa hal yang teknis nanti saya abaikan. Baik, kita lihat, kita mulai dulu exercise untuk membuat RFQ. Ya, kita membuat RFQ. Ya. Jadi Anda silahkan login dulu sesuai dengan kelas Anda. Ya, jadi pastikan user Anda sudah terupdate. Oke, Anda bisa lihat langsung ke dalam solution di exercise 10. Jadi yang pertama adalah Anda membuat terlebih dahulu RFQ. Ya, jadi membuat RFQ atau menciptakan RFQ terlebih dahulu. Oke, nah kita bisa mulai untuk melakukan atau membuat RFQ. Titik code untuk membuat RFQ adalah ME41. Ya, jadi Anda ketikkan di sini ME41, gitu ya. Kemudian nah ini Anda masukkan RFQ date-nya hari ini, kemudian quotation deadline-nya. Anda lihat di situ quotation deadline-nya adalah hari ini ditambah 2 minggu. Jadi Anda masukkan hari ini tanggal 11, 18, 25, diklik aja tanggal 25 ya. Jadi dipilih yang tanggal 25 ini. Diklik tanggal 25, kemudian choose. Nah, ini sampai muncul tanggal 25. Kemudian purchasing organization-nya 1000. Kemudian purchasing group-nya, T, nomor user Anda. Kemudian delivery date. Ya, jadi delivery date-nya Anda masukkan adalah hari ini tambah 1 bulan. Ya, berarti kalau tanggal 11 berarti 11 Juni berarti berikutnya adalah tanggal 11 Juli, ya, yang paling gampang. Atau kalau Anda mau pakai 6 minggu, Anda bisa hitung misalnya tadi
Juni, sekarang Juni 11 ya, 11, 18, 25 berarti awal minggu pertama. Nah, ini berarti tanggal 2. Nah, coba saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oh maaf, bukan tanggal 2. Tanggal 2 itu masih 3 minggu, tanggal 10. Ya. Terus, oke, kalau sudah plannya nggak perlu diisi, kemudian Anda tekan Enter. Ya, sehingga sampai muncul seperti ini. Ya. Nah, pada header data screen, ya, jadi pada header data screen, Anda masukkan collective number nih, ya, jadi collective numbernya GR, kemudian nama user Anda, gitu ya, kemudian language-nya, kemudian di item overview screen, item overview screen-nya. Oke, kalau sudah Anda cepat enter saja sampai muncul item overview screen-nya. Nah, ini Anda masukkan kode materialnya adalah TM500B di user Anda. Kemudian kuantitinya atau RFQ quantity Anda masukkan 100. Ya, 100. Nah, kalau sudah Anda masuk ke vendor address nih. Vendor address. Nah, Anda masukkan, vendor, karena ada 3 vendor, Anda masukkan vendor yang pertama, yang one time vendor, 1950 tadi. Boleh Anda kasih keterangan, misalnya Anda mau masukkan nama Anda, boleh, terserah, ya, hanya keterangan saja. Kemudian, oke, setelah Anda masukkan vendor address-nya tadi, ya, seperti save. Nah, ini language-nya, language of initial screen Anda pakai yang Inggris saja. Ya, yang pilihan pertama ini. Terus, kemudian coba save. Sebelum save, ini country-nya diisi. Jadi, sesuai dengan pilihan Anda. Anda isikan, misalnya terserah di mana, di Indonesia boleh.
Anda masukkan ide. Ya. Ya, save. Ya, jadi country-nya Anda masukkan ide tadi sesuai dengan default yang ada di dalam SAP. Kemudian nanti diklik aja save, kemudian diklik yes. Sehingga yang pertama adalah Anda muncul RFQ-nya. Ya. RFQ-nya 6, dimulai dengan angka 6. Ya. Jadi Anda bisa membuat RFQ yang pertama. Kemudian RFQ yang kedua, Anda masukkan kode vendornya. Ya, jadi T. Maaf, jadi Anda masukkan kode vendor yang kedua TK500A dan 500B. Nah, jadi Anda masukkan ke header. Oh sorry, ini sudah aktif vendor address-nya. Anda masukkan TK500 yang AD dulu. Ya, AD 03. Ya, Anda enter saja. Language-nya initial screen-nya sudah sesuaikan sehingga muncul ini perusahaan. Kalau sudah diklik save. Ya, kemudian save anyway. Yes. Muncul RFQ, nomor RFQ yang kedua. Ya. Jadi Anda bisa print screen. Jadi setiap tadi membuat RFQ Anda print screen. Ya. Jadi ini ada RFQ yang kedua. Kalau sudah Anda masukkan lagi yang ketiga, T. Jadi sudah AD, sekarang yang B. Ya. Dan enter saja. Language of initial screen-nya. Nah, ini. Kemudian diklik aja save. Kemudian save anyway, yes. Sampai muncul RFQ yang ketiga. Jadi Anda sudah membuat RFQ. Ya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah Anda memproses quotation Anda. Jadi yang task 2, yang tugas kedua. Ya, jadi tugas kedua adalah Anda memproses RFQ. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam modul Anda, di dalam modul Anda, nah di dalam modul Anda memasukkan data quotation. Jadi untuk one time vendor, ini tadi ya, jadi dia menawarkan harganya 79, diskonnya 3%, biaya angkutnya 100, pengirimannya adalah 6 minggu. Ya. Kemudian vendor yang kedua yaitu TKA 500A, itu harganya 90, diskonnya 15%, waktu kirimnya 4 minggu. Vendor yang ketiga, TK500B, itu harganya 82, diskonnya 10%, kemudian waktu kirimnya adalah 4 minggu. Ya. Mari kita lakukan proses untuk quotation. Ya. Oke. Untuk proses quotation, Anda bisa menggunakan tiketnya adalah ME47. Ya. Tiketnya adalah ME47. Baik, oke.
kemudian ME 47. Nah, ini Anda masukkan RFQ-nya tadi. Jadi RFQ yang pertama tadi kan dimulai dari 40 ya. Jadi RFQ yang sudah Anda catat tadi. Nah, yang pertama adalah Anda perhatikan tadi untuk yang vendor yang pertama 1950 itu kan waktu kirimnya tidak 4 minggu, tapi 6 minggu. Ya, sehingga Anda harus ganti dulu delivery date-nya. Ya, jadi tanggal 10 Juli tadi ditambah 2 minggu lagi. Dilakukan perubahan terhadap delivery date ya, di tanggal 10 tambah lagi 24 Juli. Ya. Tanggal 24 Juli Anda lakukan perubahan dulu. Nah, kalau sudah, Anda harus melakukan perubahan pada bagian item condition. Ya, jadi Anda harus melakukan perubahan pada item condition. Nah, untuk melihat perubahan atau melakukan perubahan di item condition, Anda pilih more di sini. Kemudian diklik yang item condition. Nah, Anda perhatikan gross price-nya untuk yang one time vendor itu kan sebesar 79. Anda masukkan di sini 79. Ya. Kemudian setelah itu ya, jadi Anda enter aja sehingga muncul seperti ini. Kode yang kedua adalah diskon. Diskon itu kodenya RA01. Jadi Anda masukkan di sini RA01 ya. Diskonnya berapa persen? Diskonnya adalah 3%. Jadi Anda langsung aja tulis 3, nggak usah persen, karena RA itu sudah otomatis persen. Ya. Kemudian dia ada biaya angkut, yaitu FRB1 100 euro. Ya, di sini FRB 1 itu adalah sebesar 100 euro. Nah, oke, Anda bisa lihat, jadi diskonnya tadi 3%, ya. Diskonnya tadi 3%, ada biaya angkut, ya. Ini net ada biaya angkut. Ya, kemudian ada cash diskon juga, sehingga totalnya sekian. Ya. Oke, Anda enter aja supaya nggak muncul merah seperti ini. Kemudian kalau sudah, untuk kembali lagi ke tampilan awal, Anda pilih ini condition, kemudian dipilih exit. Ya, jadi ini yang tadi masih one time vendor, ya, yang vendor 1950. Ya. Sehingga kalau sudah, Anda pilih aja save, sehingga muncul di sini quotation for RFQ 6 titik-titik sekian 40 maintain. Nah, ini tugas Anda juga harus di screenshot nih ya. Jadi Anda screenshot ini sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan exercise 10 yang task 2, yang tugas 2, yaitu quotation process. Baik, yang berikutnya adalah kita memproses quotation yang kedua. Ya, quotation yang kedua yaitu yang 41 tadi, caranya juga sama. Nah, untuk yang 500A ini kan tidak ada perubahan, delivery date-nya adalah sama ya, 4 minggu. Anda cukup merubah item condition. Jadi Anda cukup merubah item condition. Anda pilih more di sini, kemudian dipilih item condition. Dipilih item condition untuk yang sebentar, kita cek dulu, jangan sampai keliru ya. Oke, sebentar, kita cek dulu yang AD ya, jadi pastikan ini AD itu
Gross price-nya 90. Ya, yang ada ini gross price-nya adalah 90. Kemudian diskonnya RA01. Kalau udah begini Anda enter aja nggak apa-apa supaya tahu harganya. Kemudian di sini ada, jadi untuk yang cash diskon itu Anda nggak bisa merubah ya karena sudah ada defaultnya di situ. Yaitu RA01 sebesar prosentasenya adalah 15. Ya. Udah enter aja. Nah, ini sudah begini auto price-nya di enter aja. Nah, ini ya. Jadi gross price-nya 90, ada diskonnya 15, ketemunya 76, kemudian ada diskon lagi, diskon cash diskon ya. Oke, kalau sudah Anda kembali ke condition, exit. Oke, kalau sudah diklik save. Nah, di print, di screenshot lagi ini ya. Jadi quotation for RFQ 41 maintain. Berarti Anda sudah melakukan proses untuk perubahan di quotation 41 ya. Oke, kita cek lagi yang quotation kedua yaitu yang 42. Ya, quotation yang kedua, caranya juga sama, Anda pilih more item condition ya, more item condition. Kemudian gross price-nya itu adalah sebesar 82. Kita tekan enter aja. Kemudian RA01 yaitu sebesar 10%. Tekan 10%, enter aja. Di enter lagi. Nah, kalau sudah dipilih condition, pilih condition, kemudian exit. Nah, tadi muncul pesan lagi bahwa quotation nanti sudah di-maintain ya. Jadi kalau Anda sudah klik save, itu muncul pesan yang RFQ terakhir itu sudah di-maintain. Nah, yang selanjutnya adalah Anda melakukan perubahan, bukan perubahan, membandingkan harga ya, membandingkan harga. Anda bisa lihat di penugasan selanjutnya, tiketnya adalah untuk compare price atau membandingkan harga, itu ME49. Anda masukkan purchasing organization-nya 1000, kolektif RFQ-nya GR sesuai dengan user Anda. Kemudian diklik yang mean value quotation dan determine effective price ya, determine effective price. Kalau sudah diklik aja execute. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah buat tiga RFQ ya, jadi yang supaya Anda tidak bingung. Ya, tadi yang 40 41 ya. Nah, ini jadi sebentar saya baca. Nah, saya langsung aja pakai quotation tertentu. Di quotation yang tadi kita buat karena Anda kan masih baru. Kalau Anda tidak perlu seperti ini karena tadi saya sudah mencoba 2 kali ya, jadi sehingga muncul 6 ya, muncul 6. Jadi jangan lupa mean value quotation dan determine effective price. Kemudian kita execute. Oke, kolektif RFQ-nya belum saya masukkan. Sebentar.
3. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, jadi untuk yang mana yang harganya lebih menguntungkan gitu ya. Jadi untuk yang kalau Anda perhatikan yang B ya, TK 500 BD ini harganya lebih murah ya. Jadi sebesar 71,59. Sedangkan yang lainnya itu harganya lebih tinggi ya. Jadi yang AD dan one time vendor ini harganya adalah lebih tinggi. Sehingga nanti dari compare price ini Anda bisa lihat ternyata perusahaan bisa memilih vendor TK 500 BD karena memberikan harga yang terbaik ya, gitu. Jadi ini adalah penugasan untuk yang pada exercise 10 ya. Itu yang nanti kita akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu yang purchase order ya. Jadi untuk yang change quotation serta pre-rejection letter itu tidak saya jelaskan, silahkan Anda coba sendiri karena itu adalah hanya hanya display, dan misalnya jika Anda ingin merubah quotation ya, change quotation, atau oke lah kita coba saja yang TK 500 itu juga harganya merubah delivery date ya, merubah delivery date. Oke, kita coba aja yang delivery merubah quotation. Oke, kita lihat dulu ini. Bentar. Ya, kembali kontrol N untuk merubah oke. Tadi sebetulnya bisa langsung. Bentar, sorry. ME49. Jadi quotation-nya yang 640 sampai dengan 42. Kemudian kolektifnya tadi ada GR. Ini main value. Kemudian determine effective price, execute. Nah, untuk merubah itu Anda bisa di double klik. Jadi yang change quotation itu misalnya yang TK 500A, yang ini TK 500A itu Anda lakukan perubahan. Jadi diklik aja di sini. Ya. Nah, ini Anda langsung bisa merubah. Jadi misalnya delivery date-nya itu tidak 4 minggu tapi 6 minggu. Jadi di sini langsung aja dipilih. Berarti kan tidak lagi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tanggal 23 misalnya. Kalau sudah diklik aja save. Nah ini ya, di quotation RFQ. Jadi Anda bisa double klik di RFQ yang Anda ingin lakukan perubahan. Ya, baik. Itu saja penjelasan saya yang pertama terkait dengan cara membuat RFQ. Ya. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana membuat PO-nya. Karena tadi sudah ditentukan yang yang paling menguntungkan adalah yang TK 500B sekian. Sehingga kita buat PO dari vendor TK 500B. Baik, begitu saja penjelasan saya terkait dengan RFQ. Nanti saya akan lanjutkan terkait dengan PO. Ya. Terima kasih.